Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Sekarang saya berada di titik nol Nusantara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Titik nol Nusantara ini merupakan titik koordinat referensi untuk pembangunan kawasan Istana Negara, pembangunan kantor pemerintahan, dan juga tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN merupakan tonggak dimulainya peradaban baru Indonesia. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Juga kawasan dan infrastruktur pendukung lainnya, salah satunya Persemaian Mentawir. Sekarang saya sedang berada di Persemaian Mentawir. Persemaian ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk menata lingkungan, terutama di kawasan IKN. Persemaian yang berlokasi di dekat kawasan inti IKN ini juga mendukung konsep kota hutan atau Forest City yang diusung IKN. Per tahunnya, persemaian ini ditargetkan dapat menghasilkan hingga 20 juta bibit. Bibit tanaman yang terdapat di persemaian ini antara lain, nantinya persemaian ini tak hanya akan menghijaukan IKN, namun juga turut mendukung penghijauan dan reboisasi seluruh kawasan di Pulau Kalimantan, termasuk reklamasi kawasan bekas tambang dan lahan kritis. Saat ini saya sedang berada di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini nantinya untuk menyuplai air baku di kawasan IKN. Hingga akhir Februari 2023, progres pengerjaan Bendungan Sepaku Semoy sudah mencapai sekitar 85%. Bendungan ini diperkirakan dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Nantinya bendungan ini juga bermanfaat untuk mereduksi banjir, sumber air irigasi, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Sekarang saatnya kita menengok proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kawasan seluas sekitar 6.600 hektar inilah yang menjadi fokus pertama pembangunan IKN. Di sini nantinya akan berdiri bangunan pemerintahan inti seperti Istana Negara dengan segala kelengkapannya, kantor presiden, Istana Wakil Presiden, juga kantor kementerian dan lembaga. Selain itu akan dibangun pula kantor pertahanan dan keamanan, perumahan, pemukiman, serta fasilitas lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Saat ini pembangunan hunian bagi para menteri sudah dimulai, sedangkan 47 tower hunian bagi para ASN dan anggota TNI Polri direncanakan akan mulai konstruksi pada Juni 2023. Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara.
Wah, harus siap-siap nih. Upacara HUT RI di tahun 2024 mendatang, kata Presiden Joko Widodo, akan digelar di IKN Nusantara. Yang gak kalah penting dari proses pembangunan IKN tentunya adalah pembangunan jalan akses. Salah satunya adalah jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada 3 segmen. Nantinya, perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Pengerjaan pembangunan berbagai infrastruktur di IKN tentunya tak lepas juga dari peran para pekerja konstruksi putra-putri terbaik bangsa. Sekarang saya sedang berada di kawasan HPK. HPK itu adalah Hunian Pekerja Konstruksi. Kawasan ini digunakan untuk para pekerja yang sedang membangun kawasan IKN. Saat ini jumlah pekerja yang ada sudah mencapai sekitar 7.800 pekerja yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. HPK terdiri dari 22 tower yang dapat menampung 16 ribuan pekerja IKN. HPK dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas seperti kantor, ruang serbaguna, tempat ibadah, kantin, hingga klinik. Kalau untuk IKN Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menerus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN, Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, dan lingkungan demi terwujudnya visi besar IKN menjadi Smart Forest City. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Nah, itu dia progres pembangunan IKN sejauh ini. Yuk, sama-sama kita dukung pembangunan IKN Kota Kelas Dunia.